Kita sekarang masih hidup, manfaatkan ini untuk beramal soleh, sholat berjamaah, berzikir, baca Quran, pengajian, bersolawat, bertahmid, bertakbir, bertasbih, berdoa. Maka insya Allah itu yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan muga-muga kita semua kabeh matinya husnul khatimah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare apik? Insyaallah sing teko, sing melu, sing bersolawat Kanjeng Nabi padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawas wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala rasulillah. Saya sudah banyak tempat ceramah
tapi baru di tempat masjid. Hah? Masjid Kasturi ini semuanya hadir sampai iwak teko. Insya Allah semuanya pulang dalam keadaan diberikan Allah kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para habib, para kiai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini karena jamaahnya banyak jadi saya bagi-bagi. Kemari 15 menit cukup, nanti saya ke belakang 15 menit cukup, nanti saya ke depan 15 menit. Amin. Kesini dulu 15 menit. Oke. Ini bisa berdiri semua pastilah karena semuanya muda-muda. Betul? Iki ketoke enom kabeh. Nampaknya semuanya masih muda-muda. Kalau ada yang tua, itu karena jasadnya tua, tubuhnya tua, tapi semangatnya muda insya Allah. Allahu Akbar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah 5 sebelum datang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung masih muda, masih sehat, yang anak muda mudah-mudahan selamat dari narkoba, mudah-mudahan selamat dari pacaran. Insya Allah pulang dari sini semua yang pacaran putus. Putus sore ini, besok langsung nikah ke pelaminan. Masa muda inilah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Nikmat semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda luar biasa. Apa nama desa kita? Petarukan. 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 Hah? Kentong. Di antara nikmat yang akan ditanya Allah nanti di akhirat adalah an syababihi fima afna, masa mudanya dihabiskan kemana saja. Masyarakat Kentung ketika ditanya, ketika ditanya masa mudamu kau habiskan kemana, ada anak muda yang menjawab, masa muda saya habis main sepak bola. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi gara-gara main sepak bola sampai enggak sholat maghrib. Enggak betul. Betul apa betul? Tapi anak muda sekitar Masjid Bani Ibnu Kasturi, masyarakatnya, mana anak mudanya? Anak mudanya ikut dengar pengajian, truknya pun ikut sekalian. Anak mudanya ikut dengar pengajian, yang tidak bisa di depan, yang tidak bisa naik ke atas pentas, yang tidak bisa berada di tengah-tengah, mereka berada di tengah sawah. Masya Allah. Hai guys, anak-anak muda yang luar biasa. Subhanul yaum, anak muda hari ini rijalul ghad,
Mereka lah yang akan jadi pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Bapak Dandim kita anak muda, ganteng, gagah, perkasa, tentara, punya jabatan. Kita doakan semoga istiqomah. Amin. Anak muda masuk tentara, anak muda masuk polisi, anak muda di pondok pesantren. Anak muda inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Doakan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau anak muda hari ini mabuk, anak muda hari ini sakau, anak muda hari ini ngisap ganja, anak muda hari ini pakai narkoba, maka masa depan Indonesia hancur. Kita dijajah bukan karena kita lemah, kita dijajah bukan karena musuhnya kuat, tapi anak-anak mudanya sudah habis. Saya Abdul Somad yakin dan percaya anak muda Indonesia tetap selamat dan semangat karena mereka masih mau mendengarkan pengajian. Alhamdulillah. Bukan cuma anak muda, bayi yang digendong pun ikut pengajian. Anak muda, badannya sehat, otaknya cerdas. Masukkan anak muda kita ke pondok pesantren. Siap? Tidak ada yang bisa membentengi anak muda selain benteng terakhir pondok pesantren. Serahkan dengan kiai, selamat dunia akhirat, bisa baca kitab. Nanti setelah dia tamat di pesantren, dia akan lanjutkan ke perguruan tinggi, dia akan jadi pegawai negeri, dia akan menjadi bisnismen pengusaha, dia akan merantau sejauh mata memandang, nanti dia akan pulang ke kampung halaman, dia akan bangun masjid insya Allah. Amin. Ini contoh anak muda dari Kentung, Pak. Si Kentung. Anak muda dari Si Kentung, sehat, tidak pakai narkoba, tidak pakai perbuatan maksiat dan dosa. Setelah berhasil, tidak melupakan kampung halaman. Ada juga anak muda yang merantau, setelah pulang dia bawa artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang nonton kakek-kakek. Hancur dunia persilatan. Tapi anak muda dari Si Kentung jauh terbang, pulang membangun masjid cantik, megah dan indah. Saya dibawa masuk ke dalam, setelah dibawa ke dalam keluar lagi. Ternyata tausiahnya tidak di dalam. Saya lihat jamaah di dalam ramai, ternyata bukan di dalam, dibawa kemari. Rupanya jamaah ini tidak muat masuk ke dalam. Kalau sampai masuk ke dalam, meledak ini masjid. Ibnu Kasturi. Ibnu iku apa Ibnu? Ibnu itu anak almarhum, anak muda mengenang orang tuanya, cinta kepada orang tua, bangun masjid, cinta kepada orang tua, bangun langgar, cinta kepada orang tua, berikan semen, cinta kepada orang tua, belikan batu bata. Fatihah paling singkat, paling pendek untuk almarhum Bapak Kasturi beserta istri dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau dibacakan untuk orang tua Al-Fatihah, Fatihahnya sampai apa enggak? Emang pernah mati?
Nabi lewat di kubur, di makam. Nabi mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau kamu lewat di makam, lewat di kubur, mulutnya jangan diam aja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang panjang. Kalau nggak bisa doa yang panjang, doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Doa pendek nggak bisa, mulutnya aja gerak-gerakan. Itu menunjukkan bahwa salam orang hidup sampai kepada orang mati. Maka bacaan Al-Fatihah yang kita baca semua sampai kepada almarhum almarhumah. Mudah-mudahan sing teko, sing melu yang datang pada acara ini, anak-anaknya juga nanti akan membangunkan masjid untuk orang tuanya. Berdoa Bapak Ibu, ya Allah, anakku jangan sampai mabuk, anakku jangan sampai berzina, anakku jangan sampai pakai narkoba, anakku jangan sampai kena macam-macam. Berbagai macam yang merusak anak-anak muda kita. Zaman dulu televisinya cuma satu, TVRI. Sinetronnya cuma satu, Unyil Ucrit Usro Pak Ogah Pak Raden. Zaman sekarang, dulu di kampung TV-nya cuma satu, yang punya TV cuma Pak Kades, anak RW duduk di depan. Zaman sekarang, satu rumah ada 3 kamar, satu kamar ada TV, satu kantong ada 2 TV, handphonenya. Alhamdulillah, orang desa Sikentong TV-nya di handphone, acaranya Abdul Somad Official. Makanya masyarakat kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Hari ini bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan yang tua jadi muda lagi. Banyak ternyata yang mau muda lagi. Wajah tidak bisa dirubah, jangan operasi plastik. Yang bisa dibuat muda adalah semangatnya. Insya Allah pulang dari peresmian Masjid Ibnu Kasturi, yang tua-tua semangat lagi yasinan, amin. Semangat lagi tahlilan, amin. Semangat lagi baca Quran, amin. Sing ora iso baca Quran, belajar lagi baca Quran. Yang sudah bagus baca Quran, ibu-ibu masih ada yasinan? Masih muda, matanya masih tajam, jelas. Nanti kalau sudah tua, titik ba siji loro telu. Kalau sudah tua, tidak lagi nampak mana yun, non, mana ya, mana wow, tidak kelihatan lagi. Tapi yang tua-tua jangan tersinggung, jangan sakit hati. Yang sudah tua, orang iso baca Quran, orang ketok huruf Al-Quran, jangan bersedih, tutup mata, tutup Quran, banyak-banyak berzikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sholawat, zikir. Fatihah, zikir. Subhanallah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang masih muda, yang masih terang matanya, baca Quran. Yang nggak bisa baca Quran, zikir. Saya orang iso zikir mati. Zikir paling mudah, zikir paling ringan, hanya menggerakkan lidah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman,
disukai, disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Salawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu. Masya Allah, tabarakallah. Pak Bupati Pemalang, Pak Mukti Wibowo. Hah? Lain namanya. Masya Allah, saya Pak Bupati. Masya Allah. Moga Pak Bupati. Pak Bupati dari pesantren As-Salam. Ternyata kami satu pondok pesantren. Bedanya beliau tamat, saya anggota kehormatan. Masya Allah Pak Bupati, matur nuwun, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat walafiat. Ternyata bupatinya masih muda. Silakan duduk Pak Bupati. Saya kalau ceramah disuruh berhenti, itu mesti ngulang lagi. Pokoknya yang pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum datang masa. Yang tua-tua janji jangan tersinggung, jangan sakit hati nggih. Emangnya kalau tersinggung gimana Pak Ustaz? Ada beberapa jamaah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad tersinggung, sakit hati, pulang sakit jantung koroner, meninggal. Tapi insya Allah semua yang hadir ini apik kabeh, sugih kabeh. Amin. Yang pertama, manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Sekarang saya pindah menyapa yang sakit-sakit dulu. Mohon izin anak-anak muda, sehat anak mudanya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi di sana kita sudah bicara masa muda sebelum masa tua. Sekarang wasihataka qabla saqamika, jaga sehat sebelum semua yang hadir ini sehat, amin. Kalau ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Syafi yang maha menyembuhkan, Ya Kafi yang maha mencukupkan, Ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Isfi mardhana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Amin. Mudah-mudahan badannya sehat, otaknya sehat, hatinya sehat, kantongnya sehat. Pripun kabari ibu sehat? Masya Allah, waras. Ini semua bisa datang pengajian karena sehat. Yang di rumah ada badannya sehat, tapi hatinya sakit. Kita doakan yang hatinya sakit juga diberikan Allah kesembuhan. Ibu sudah tua, tapi badannya sehat. Apa rahasianya, Bu? Rahasianya amin. Saya tanya, ibu sudah tua, tapi ibu bisa datang, jalan dari sana kemari, lautan manusia bisa datang, ikut meresmikan Masjid Ibnu Kasturi. Ini semua adalah karena kesehatan. Jaga kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sakit. Kenapa otaknya sakit? Karena makannya haram. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah, ubun-ubun, penipu, pendusta, pembohong. Jangan sampai biarkan hatimu sakit. Ada orang yang hatinya sakit. Kenapa hatinya sakit? Hasad, dendam, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, tabarakallah. Rasa-rasanya sepanjang saya ceramah ini kameramen paling banyak.
Hiji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10. Nggak terhitung lagi berapa banyak handphonenya. Masya Allah, tabarakallah. Tolong cek handphonenya hidup apa enggak. Hidup. Ternyata handphonenya masih sehat. Handphonenya sehat, handphonenya cerdas. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Begitu masuk waktu asar, handphonenya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu masuk maghrib, handphonenya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing dua handphone ora sholat. Ini maknanya handphonenya sehat, uangnya sakit. Insya Allah semua yang sakit-sakit pulang dari peresmian Masjid Ibnu Kasturi semuanya waras, semuanya sehat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah sakit, terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. ICU itu Bapak Ibu ngerti artinya kan? ICU. Aku ison dulu sampean orang ison dulu aku. Saya bisa melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat saya. Terbujur di rumah sakit, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa tabligh akbar, tidak bisa datang pengajian. Tapi hari ini, mumpung masih sehat, datang ke masjid sholat berjamaah. Datang ke masjid, datang ke pondok pesantren, langkahkan kaki sampai masanya nanti kita akan terbaring, mata kita menetes, hayya 'alas shalah, air mata menetes, ingin ikut sholat, ingin yasinan, ingin tahlilan, ingin maulidan, ingin bersanjian, ingin tibaan. Tapi saat itu badan sudah tidak mengizinkan. Mumpung masih sehat, paksa-paksakan ikut pengajian. Mumpung masih sehat, sambung silaturahim. Betul apa betul? Setuju apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Yang duduk sing jagong mlebu nang surga. Sing turu, yang tidur pun insya Allah. Kenapa dia tertidur? Karena hatinya tenang. Itu kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Nah, biar supaya nanti melihat bahwa semuanya sehat walafiat. Katakan kepada setan, kami sehat. Wahai setan, kau tidak bisa menggoda kami. Hati kami sehat, pikiran kami sehat. Masjid ini akan tetap ramai dengan sholat berjamaah insya Allah. Amin. Nanti sampai masanya penyakit datang, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, kanker tulang, sakit jantung, gula, diabetes, macam-macam penyakit datang. Seiring usia bertambah, penyakit pun semakin mendekat. Tapi orang yang sholat ke masjid badannya sehat insya Allah. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Insya Allah rumahnya jauh, rumahnya jauh, tapi dia berjalan ke Masjid Ibnu Kasturi. Subuh jalan, pulang. Zuhur jalan, pulang. Asar jalan, pulang. Maghrib jalan, pulang. Isya jalan, pulang. Badannya sehat. Yang naik sepeda motor, motornya sehat. Langkahkan kaki Anda. Ketika dia sholat, dia sehat. Kenapa? Saat dia bersujud, maka darahnya turun ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Darah ini di otak, jantung ini di bawah. Jantung menyemprotkan darah naik ke otak, berat karena naik ke atas, maka diturunkan otaknya ke bawah, jantungnya ke atas, menyembur darah turun ke jantung, badannya sehat. Orang yang sehat insya Allah sholat, dan orang yang sholat insya Allah sehat. Mana buktinya orang sholat itu sehat? Ini yang ada di hadapan saya ini semua adalah orang-orang yang sehat karena sholat insya Allah.
bojone nek urung sholat, insya Allah muga-muga pulang dari pengajian ini jadi orang yang sholat. Kalau sudah pulang pengajian nggak juga sholat, nanti kita sholatkan. Jangan Pak Ustadz, disolatkan itu kalau sudah jadi jenazah. Sombong, aku ketika masih sehat, aku sombong, diajak ke masjid, hayya 'alas shalah. Apa jawabnya? Sampean ajalah. Padahal dia mesti berkata, la haula wala quwata illa billah. Katakan bukan aku yang sehat, kesehatan ini titipan dari Allah, sampai masanya Allah cabut. Maka jaga sehat. Wasihataka qabla saqamika, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau saya lihat ini pemandangan ini, semua ini makhluk-makhluk Allah yang sehat zahir dan batin. Sehat ini nikmat paling besar. Bapak Ibu mau kaya raya, mau punya mobil mewah, mau punya rumah cantik, mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng, tapi sakit. Tidak ada lagi nikmatnya hidup kalau sakit. Orang iso ngombe wedang teh manis, tidak lagi bisa makan enak. Tadi saya dikasih kambing, saya makan. Dikasih daging, saya makan. Ustadz masih sehat, alhamdulillah. Di desa Sikentung, di desa Sikentung, kambingnya tidak mengandung kolesterol, karena kambingnya mengandung anak kambing. Di desa Sikentung makan daging tidak ada kolesterol, betul. Kolesterolnya nanti kalau sudah masuk rumah sakit. Maka baca doanya, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Maka insya Allah semuanya sehat walafiat, amin. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah datang sakitmu, kau terbaring, tetap sholat. Sholatnya duduk di kursi. Orang iso tidak bisa duduk di kursi, maka sholatnya baring. Sholatnya cuma pakai mata saja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar. Sampai akhirnya nggak bisa sholat, berdiri nggak bisa, jagong orang iso, berbaring juga nggak bisa, mata juga nggak bisa. Barulah kita sholatkan rame-rame insya Allah. Kalau Abdul Somad mati, apa mau Bapak Ibu ngirimkan Al-Fatihah? Mau? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang jangan ada dusta di antara kita, jawabnya oke, Beb. Saya melihat ini jamaah semuanya insya Allah makin ikut pengajian, makin ikut sholat berjamaah, apalagi masjidnya sudah cantik dan megah. Pulang dari sini semuanya sehat insya Allah, amin. Yang sakit-sakit, yang keluarga sakit-sakit, bawa ke masjid, bacakan ayat kursi ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul. Bacakan ke air putih, diminumkan. Bacakan ke telinga sebelah kanan, tiupkan ke ubun-ubun. Kalau sudah dibacakan gak sehat juga, bawa ke rumah sakit. Kalau sudah ke rumah sakit gak sehat juga, bawa ke dukun. Enggak boleh. Dukunnya justru kita doakan supaya bertaubat insya Allah, amin. Inilah pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jaga sehatmu sebelum datang. Anak muda sudah, sehat sudah. Sekarang izinkan saya ke sebelah sana, karena mereka dari tadi menunggu. Boleh? Masa muda sudah, masa sehat sudah. Yang ketiga, kita akan bicara dengan orang-orang kaya yang ada di sana.
Di sana orang sehat. Di sini orang muda. Ini orang kaya. Yang sugih-sugih makanya. Memang ternyata di sini orang kaya semua. Kenapa? Di sana tadi nggak ada kipas angin. Di sini ada. Di sana tadi nggak ada tangga. Di sini ada. Di sana tadi nggak ada yang pakai seragam. Di sini ada. Memang di sini tempatnya orang kaya-kaya. Yang nggak kaya, insya Allah pulang dari sini jadi orang kaya. Tapi kalau sudah kaya jangan lupa bayar zakat. Kalau zakatnya sudah, jangan lupa sodako. Sholat penting, tapi sholat gak nunggu kaya. Sholat penting. Kalau sudah sodako, dia mesti sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kaya yang nanam padi. Karena semua orang Indonesia masih makan nasi. Saya tinggal di asrama. Di asrama itu orang Arab, makanannya gandum. Orang Afrika, makanannya gandum. Saya pulang bawa beras. Mereka ketawa. Abdul Somad masih makan nasi. Saya bilang, saya kalau makan roti, perut saya kenyang, otak saya nggak kerja. Maka sekaya-kayanya orang Indonesia, dia masih makan nasi. Maka tanah mesti ditanami, bercocok tanam. Zakatnya 10% karena mengharapkan hujan. Tapi kalau pakai irigasi 5%. Allah adil. Kalau cuma ngarap hujan 10%. Tapi kalau pakai irigasi, potong biaya operasional. Sudah dibuatkan batas wanita, tapi di sini wanita semua. Laki-laki nggak boleh masuk. Laki-laki orang iso mlebu. Kenapa? Karena yang megang uang adalah ngaku. Yang pergi ke sawah suaminya, yang bajak sawah suaminya, pas pergi pagi dari rumah bisa dibedakan ini suaminya, ini sapinya. Begitu pulang sore, bodoh. Tapi dari tangan yang berlumpur itu membawa rezeki yang halal dan barokah. Itulah yang diberikannya kepada anak dan istrinya. Istrinya solehah, datang pengajian. Datang pengajian bukan ingin menunjukkan gelang emas yang besar. Datang pengajian bukan ingin menunjukkan cincin emas. Mereka datang pengajian untuk melihat apakah wajah Ustadz Abdul Somad sama dengan yang di internet. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kalau malam berdoa, doakan, ya Allah jadikan anakku jadi orang kaya, supaya anakku nanti kalau dia kaya, dia akan bangunkan masjid untukku, ya Allah. Ada ibu namanya Ibu Aisyah, nanti anaknya bangunkan masjid Aisyah. Ada ibu namanya Fatimah, nanti anaknya akan bangunkan masjid Fatimah. Ada ibu yang namanya Khadijah, nanti anaknya akan bangunkan masjid Khadijah. Ada ibu Ngatiem, dia akan bangunkan masjid Ngatiem. Kenapa mesti malu? Ini ibu saya yang melahirkan saya, yang mengeluarkan saya ke alam dunia. Kau gendong ibumu dari si kentung sampai ke kota Madinah, tak dapat kau balas kebaikannya.
kau gendong ibumu dari Sikentong sampai ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, pergi sa'i Safa Marwah, pergi ke Padang Arafah, pulang lagi ke Semarang, sampai ke Sikentong. Dapatkah kau tebus 9 bulan 10 hari dalam kandungannya? Tak bisa. Maka anak-anak mesti berniat, kalau aku kaya, aku akan bangunkan masjid untuk ayah dan ibuku. Amin. Ibu-ibu luar biasa, mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Emang di sini di tempat lain sudah 3 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang mencari uang bapak, yang kerja tunggang langgang pontang panting bapak, tapi ibu yang mengatur belanjanya, Bu. Betul, Bu? Maka ibu insya Allah ketika bapak minta belikan itu ini, ibu berkata, kita simpan uang ini mas, kita tabung untuk anak kita di pesantren, untuk bangun masjid, untuk beli tanah. Inilah pentingnya. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu, masa ada uang sebelum datang masa miskin. Yang miskin jangan bersedih hati, karena Allah sudah memberimu rezeki sesuai dengan kadar kemampuanmu. Menurut ilmu Allah, kamu nggak usah kaya-kaya. Nanti kalau kamu kaya lupa sama Allah. Tapi setelah berusaha, pagi berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku miskin, susah, melarat, orang duwe apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Siapa sing ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Piro? 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor 500 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Nabi nikah dengan Khadijah, mahar ontanya saja 1 miliar. Ini mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, anak muda banyak yang gak senang. Kenapa? Merusak harga mahal. Jangan sampai selesai acara ini semuanya unjuk rasa. Persatuan anak muda Sikentong unjuk rasa, turunkan harga mahal, turunkan harga mahal. Abdul Somad sedang cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu sugih, hartanya akeh, kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Bapak Ibu yang pergi umroh sampai ke kota Makkah, apa pernah ada melihat istana Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Tidurnya hanya beralaskan pelepah kurma, hidupnya sederhana. Ustaz Somad mengatakan hidup sederhana, hidup sederhana. Dia sendiri hidupnya tidak sederhana. Itu baju batiknya mahal. Ini batik hadiah. Abdul Somad katanya nyuruh orang hidup sederhana. Itu dia pakai cincin. Cincin dikasih orang Batak, mereknya Casio, Casio. Tidak ada. Suatu ketika Abdul Somad dolan-dolan mall, jalan-jalan ke mall, saya lihat cincin di dalam etalase kaca, cantiknya luar biasa, batunya warna merah, batu rubi. Begitu melihat cincin itu, semua orang seperti melihat kucing. Wah, apik tenan iki yo. Begitu ditanya harganya, Mbak, piro iki? 50, Pak. Ah, murah sekali, 50 juta. Melihat harganya. Tadi sebelum nanya harganya, jantung saya normal. Begitu 50 juta. Kira-kira uang Ustaz Abdul Somad ada nggak beli cincin 50 juta?
Itu namanya suuzon. Kalau saya beli cincin 50 juta ini, saya pakai kemana-mana. Kalau ceramah, pasti tangannya jamaah sekali untuk menunjukkan yang 50 juta. Kenapa Ustaz gak beli? Jangan sampai Abdul Somad cincinmu harga 50 juta, tapi anak yatim belum bayar uang sekolah, orang iso melu ujian. Abdul Somad, jangan sampai cincinmu 50 juta, anak yatim janda tua. Saya cerita janda tua, yang muda sudah banyak yang menyelamatkan. Tidak bisa anaknya masuk kelas. Kenapa? Karena uang sekolahnya terlambat. Walaupun cincinmu 50 juta, kau menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, siapa kau pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Insya Allah Bapak Ibu semuanya selamat dari pendusta agama, karena dengan harta kita bisa menolong fakir miskin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Orang yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Booking tempat di surga dengan cara bangun masjid. Almarhum Bapak Ibnu Kasturi sudah dibokingkan satu tempat dalam surga. Jangan ibu bapak berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan mlebu nang surga, emperan pun ora apa-apa. Mintanya jangan begitu. Mintanya kita masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak mampu, anak-anak kita insya Allah. Tapi saya nggak kaya Pak Ustadz. Rezeki tidak berpintu, rezeki kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi kun payakun kerja. Kau turu, bangunnya jam 10, pas dibangunkan istrinya, mas kerja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wes turu meneh. Ya ora iso. Kita mesti berusaha, mesti bekerja. Yang punya sawah tanam padi, yang punya ruko toko, yang dagang, yang bisnis, niatnya mesti kaya. Tapi kalau sudah kaya, bantu anak yatim, amin. Kalau sudah kaya, bantu fakir miskin, amin. Kalau sudah kaya, infakkan wakaf dan sedekah, amin. Kalau sudah kaya, bangun masjid, bangun masjid untuk bapaknya, sudah. Bangun masjid untuk almarhumah ibunya, sudah. Bangun masjid untuk istrinya, memang itu yang pertama. Habis sudah, dia bingung, masjid siapa lagi dibangun? Dia bangun masjid, nama masjidnya Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ora somad iki. Somad Allah Subhanahu wa taala. Somad itu jenenge sapa? Jenenge Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Salah satu namanya adalah Ya Ahad Ya Somad. Kalau ini namanya siapa? Iki jenenge Abdus Somad. Abdu itu apa? Hamba. Hamba. Ini bukan As-Somad, ini hamba As-Somad, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba sawah. Siapa itu hamba sawah? Masjid memanggil-manggil, dia tetap juga di sawah. Gak peduli zuhur, gak peduli asar, gak peduli maghrib, tetap di sawah. Matinya pun di orang mati ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, manusia ini aneh. Pergi kerja pagi, kerja siang, kerja malam, kerja sampai orang mangan. Kalau ada orang yang nanya, sampai narak lungo nang di Arab lungo cari mangan. Tapi setelah kerja orang iso mangan. Aneh manusia ini. Ada daging kambing, orang dipangan.
Loh, kok ada dipangan? Kolesterol. Enek wedang teh manis ora diombe. Kok nggak diminum? Sakit gula. Airnya dikasih air. Ustadz tidak boleh ceramah minum air teh manis karena lehernya lagi panas. Lehernya ceramah panas seperti knalpot sepeda motor sedang panas berasap, disiram air gula, gulanya lengket di knalpot, cepat rusak. Ini knalpotnya nanti cepat rusak. Makanya kalau sayang sama Ustadz dikasih air. Paham? Nih, jangan nanti kalau kiai ceramah tausiah dikasih teh manis, lehernya nanti suaranya bisa hilang setelah umur 60 70. Jamaah ini guyu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah supaya anak cucu kita kaya raya, tapi jangan lupa sama Allah. Neng golek mantu, mudah-mudahan mantune sugih. Tapi mantu yang ingat pada Allah. Ini begitu buka jendela, aku lihat, oh ketok yo iki mantu. Yang aku lihat dalam mimpi kemarin yo iki mas. Ini dia. Jangan langsung terima karena boleh jadi mobilnya kredit. Dari bunyi klaksonnya kredit. Mudah-mudahan saya kredit lunas. Amin. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hidupnya dililit utang piutang. Kalau sudah kita dililit utang piutang, kita dikuasai orang lain, kita ketakutan dengar suara sepeda motor mencret, disangka orang mau nagih utang. Tapi insya Allah ibu-ibu dari tatapan matanya kelihatannya orang yang nggak punya utang. Masya Allah, tenang, pikiran nggak banyak, nggak stres, nggak depresi, tersenyum, ketawanya lepas. Dari mana Ustaz tahu? Ya nggak tahu, orang pakai masker. Cuman suaranya keluar. Mulutnya tutup masker, tapi keluar. Guyu, sitik-sitik guyu, sitik-sitik guyu. Insya Allah guyunya pun ibadah. Karena kita tidak ada bicara yang batil, kita tidak ada bicara dusta, yang kita bicarakan baik-baik semua. Supaya apa? Supaya yang sehat semakin sehat, yang muda-mudanya bermanfaat. Dan kalau dia kaya raya, uangnya bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Ini beli baju sampai 3 lemari, Bu. Siji loro telu papat lima enam pitu walu songo 10 11 12 semuanya penuh. Begitu mati tidak ada satupun yang di bawah mati. Apa ono wong mati nggawa baju? Ada orang mati bawa baju satu lemari? Gak ada. Yang dibawa kain kah? Ibu sudah siapkan kain kapan? Raja-raja di Turki ikut sorbane besar seperti ban Vespa. Coba tengok raja-raja di Turki, sorban kepalanya besar. Ternyata sorban di kepalanya itu adalah kain kafan. Kenapa Ustadz Somad tidak pakai sorban pakai kain kafan? Kalau saya sorban pakai kain kafan, nanti wajah saya hilang. Orang Turki itu besar, hidungnya mancung, pipinya besar, berewokan. Dia pakai sorban. Kalau Abdul Somad cukup pakai peci aja. Ini Ustaz Somad pakai peci terus, jangan-jangan gundul. Kenapa kepalanya diikat kain kafan? Supaya eleng, supaya ingat mati. Kalau ada suami ibu nggak sholat, suami ibu nggak mau ke masjid, suami ibu nggak mau zikir, suami ibu nggak mau ngaji ke kiai, pulang dari sini belikan sorban kain kah? Setuju? Loh, kok setuju?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling bagus sering mengingat eling. Eling mas eling, nyebut mas nyebut yang akan disebut ketika kita mati. La ilaha illallah. Tidak ada orang mati ketika dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Surat tanah nanti. Tidak ada orang ketika dibisik ke telinganya la ilaha illallah. Mas saiki harganya piro? Kita akan mati semuanya membawa kok somat sodako. Orang mati itu kalau ditanya, hei orang mati, mau nggak hidup lagi? Loh kok jawab? Orang mati ditanya orang. Allah Ta'ala bertanya kepada orang mati, hai orang mati, maukah kau hidup lagi? Orang mati itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku masa untuk hidup ya Allah. Sebentar saja ya Allah, sekejap saja ya Allah. Kalau kau dihidupkan untuk apa? Apa jawab mereka? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu pengen hidup lagi hanya untuk ingin sanggup bangun masjid, Gak bisa bangun masjid, belikan tanah untuk masjid. Gak juga tanah untuk masjid, batu bata kegedean, batu kerikil orang iso, pasir orang iso, mati. Alhamdulillah, masjidnya sudah cantik, tegak berdiri, masya Allah, tabarakallah. Jamaah tinggal sholat berjamaah di dalam. Siap memakmurkan masjid kita? Ini pelajaran berharga. Anak almarhum Pak Kasturi, beliau tidak ceramah, yang ceramah Abdul Somad, dia langsung beramal, bangun masjid. Maka semua yang ada di sekitar masjid berpikir, bagaimana saya nanti kaya raya, banyak uang supaya bangun masjid. Tapi cari uangnya dengan cara yang halal. Saya tidak mau tiba-tiba nanti saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, itu ada orang di kampung desa Sikentung sudah punya uang emas 3 kontainer. Dapat uang dari mana? Tuyulnya 5. Oh, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang muda sudah, yang sehat sudah, yang kaya sudah. Sekarang izinkan saya menemui mereka di dalam yang super sibuk. Dari tadi mereka sibuk membicarakan kenapa Abdul Somad nggak melebu-melebu. Boleh? Mohon izin Pak Bupati. Ini harus adil. Ini adalah yang keempat. Siapa dia? Wa faraghaka qabla syughlika. Faraghaka qabla syughlika, masa kosong sebelum datang masa sibuk. Sekarang kita lagi kosong, betul? Lagi kosong, lagi belum sibuk. Sampai masanya nanti kita akan sibuk memikirkan diri kita, sibuk memikirkan mati bawa amal apa. Kesibukan ini yang akan ditanya di hadapan Allah. Insya Allah semua yang sedang belum sibuk, manfaatkan waktu untuk sholat berjamaah, manfaatkan waktu untuk berzikir, amin. Manfaatkan mengaji Quran, undang friend untuk pengajian. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang terakhir, manfaatkan masa kaya sebelum datang miskin. Manfaatkan waktu kosong sebelum datang sibuk. Yang terakhir, yang kelima, manfaatkan hidup sebelum datang. Ibu masih hidup? Mikrofonnya sudah mati satu. Ini mikrofon baru, baterainya habis, entek, sudah mati. Kita sekarang masih hidup. Manfaatkan ini untuk beramal soleh.
sholat berjamaah, berzikir, baca Quran, pengajian, bersolawat, bertahmid, bertakbir, bertasbih, berdoa, maka insya Allah itu yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan, muga-muga kita semua kabeh matinya husnul khatimah. La ilaha illallah, itulah akhir kalam kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang beriman dengan kalimat yang kokoh, dengan syarat dia menghidupkan masjid, dia menyambut seruan azan, hayya 'alas shalah, datang dia ke masjid. Itulah orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati di tengah kesibukannya, Pak Kapolres di tengah kesibukannya, Pak Dandim dengan kesibukannya mau datang kemari. Jabatan mereka tak lama, yang kekal abadi adalah amal soleh. Doakan supaya Pak Bupati beramal soleh dengan jabatannya. Doakan supaya Pak Kapolres beramal soleh dengan jabatannya di polisi. Doakan supaya Pak Dandim beramal soleh dengan jabatannya di TNI. Ustadz Abdul Somad beramal soleh dengan tausiahnya. Tapi ada di sana yang bukan bupati, bukan polisi, bukan TNI, bukan ustadz, dia hanya ibu rumah tangga, tapi amal solehnya luar biasa karena dia mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu rumah tangga biasa, tapi dia besarkan anak-anaknya, mengajak anaknya. Kenapa Ustaz katakan ibu, bapak bagaimana? Karena ibulah yang membesarkan, yang mendidik anak-anak. Hari ini kita lihat masjid tegak berdiri, maka ini pelajaran yang amat sangat penting supaya nanti kita dapat membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mati, ibu pun mati. Betul? Bapak mati, saya pun akan mati. Tapi yang akan kita bawa sebagai bekal adalah amal-amal. Amal mata menangis, amal telinga mendengar, amal tangan usap kepala anak yatim, amal kaki melangkah ke pengajian, amal hati sabar, riba, tawakal, qanaah, amal lidah zikir, amal lidah baca Quran, amal hidup hidup. Jangan sampai digunakan untuk maksiat dan dosa. Amal otak berpikir, nanti kalau saya mati bawa apa? Nanti kalau saya sakit bagaimana? Berpikir, apalah ta'qilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Semua ini nanti akan ditanya dan mulut tidak bisa menjawab. Bapak Ibu hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini bapak punya tanah, hari ini ibu punya sawah, tapi sedetik setelah mati meninggal dunia semuanya menjadi milik ahli waris. Hari ini di dompet ibu ada 1 juta. Amin. Begitu ibu meninggal, ada orang mati bawa dompet? Ada. Hari ini bapak punya surat tanah, tanahnya luas sejauh mata memandang. Amin. Habis maghrib meninggal dunia, ada orang mati bawa surat tanah? Tidak ada. Yang kau bawa mati sebagai bekal menghadap Allah adalah amal soleh. Makanya kalau berdoa minta anak yang soleh. Kalau dia mau punya istri, minta istri yang cantik dan soleh. Mudah-mudahan semuanya dapat istri yang cantik dan soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini yang sudah nikah malah buat amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah 5 yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan ada jamaah yang terinjak, ada jamaah yang teraniaya, ada jamaah yang terzolimi, semuanya bisa memaafkan silap salah Abdul Somad. Semoga Bapak Ibu memaafkan kesilapan Ustaz Abdul Somad. Lebih baik minta maaf di dunia, lebih baik minta maaf di desa Sikentung daripada minta maaf di akhirat. Di akhirat kita belum tentu jumpa, di dunia aja susah kita ketemu, apalagi di akhirat. Begitu saya cari nanti malaikat-malaikat, di mana orang desa Sikentung? Kata malaikat, wes belum pulang surga. Terus Ustaz Somad nusul, insyaallah. Begitu juga ketika orang Sikentung melebu langsung kok mereka nanya malaikat Ustaz Somad wes belum. Di mana dia sekarang? Nang VIP. Amin. Ini cara Abdul Somad minta doa dari masyarakat Sikentung yang tulus ikhlas. Saya yakin orang desa Sikentung ini doanya makbul. Dari mana Ustaz tahu doanya makbul? Orang susah-susah bawa proposal mau bangun masjid, betul? Sampai di pinggir jalan nanggok pakai tanggul iwak, dari uang 2.000 untuk bangun masjid. Jamaah sekalian, bersedekahlah bangun masjid. Orang Sikentung nggak perlu, langsung masjidnya berdiri pun fayakun. Ini berkat doa jamaah semua. Tapi jangan berbahagia dulu, karena semakin besar masjid, semakin besar tanggung jawab. Kita akan ditanya memakmurkan masjid. Nanti ibu-ibu sore-sore yasinan dengan kiai, setuju? Malam Jumat baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Anak-anak dari maghrib ke isya ngaji. Hidupkan lagi pengajian sehingga masjid penuh. Malam Ramadan tarawih, i'tikaf, maka insyaallah barokah akan turun ke desa kita insyaallah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk suatu desa itu beriman, wattaqau, takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan dibukakan Allah barokah minas sama, dari langit, wal ardh, dari bumi subur, hijau, padi, dari langit turun hujan, barokah akan turun insyaallah. Di akhir majlis mari kita bermohon kepada Allah supaya diturunkan Allah barokah. Untuk barokah yang mulia dan baik ini, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, keberkahan, kebaikan, keampunan, rahmat kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sikentung ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'afrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami susah dan sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda, remaja-remaji, kaum muslimin, jauhkan dari narkoba ya Allah, jauhkan dari zina ya Allah, jauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Waqfazhum wamla' qulubahum bil hikmati wal iman. Penuhi hati mereka dengan hikmah dan iman ya Allah. Ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, sahih ajsadahum, sehatkan badannya, qawi imanahum, kuatkan imannya. Wa aslih ulatal muslimin, pemimpin-pemimpin kami,
Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadikan mereka orang yang amanah ya Allah. Jadikan pekerjaan mereka ini menjadi amal ibadah ya Allah. Jauhkan mereka dari korupsi, jauhkan mereka dari makan haram. Jaga anak cucu mereka supaya dapat yang halal ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, semua perbuatan yang keji dan mungkar. Allahumma ausul thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah yang kami baca tadi kepada almarhum Bapak Kasturi beserta keluarganya. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Jadikan anak cucunya anak-anak yang soleh dan solehah. Min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, menjadi orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawanya ya Allah. Allahumma ij'alna min mu'ammiri masajid. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Ya dafi'al bala, engkau yang menolak segala bala. Isfi mardana, saudara-saudara kami yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kubur husnul khatimah. Jadikan akhir kalam kami ketika kami mati, mereka mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.